Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuda Saputra dari kelas karyawan. Hari ini saya akan mengerjakan tugas UAS Computer Vision. Pada tugas UAS Computer Vision, saya mengambil judul kasus studi, yaitu mengidentifikasi bentuk dan warna pada suatu objek dengan menggunakan OpenCV dan Python. Saya mengambil referensi dari website PMeasures, yaitu yang ini, yang mengidentifikasi bentuknya. Dan untuk mengidentifikasi warna, yaitu dengan website yang sama, yaitu PMeasures, yaitu seperti ini nanti, dengan target dan semua bangun datar, yaitu ada kotak kuning, kotak biru, ada poligon, sama ada persegi panjang, persegi pendek, bulat, dan lain-lain. Yaitu langsung saja kita mengarah ke kode programnya. Pertama-tama kita akan mengimpor library yang akan digunakan pada kode program kita. Yang pertama, kita mengimpor library from SciPy Special Import Distance as this, yaitu library untuk perhitungan jarak. Yang kedua, kita mengimpor from collection import ordered dates, yaitu berguna untuk menggunakan ordered dates. Yang ketiga, mengimpor CV2, yaitu untuk mengoperasikan pemrosesan citra. Yang keempat, kita mengimport NumPy SNP, yaitu berguna untuk manipulasi array. Yang kelima, kita mengimport Imutils. Imutils itu untuk berguna untuk operasi utilitas pada citra yang akan dijalankan. Selanjutnya, kita mengimport request. Request itu berguna untuk mengunduh gambar dari URL. Karena pada kode program ini saya akan mengambil gambar dari URL di Google. Selanjutnya kita mengimport import bits.io. Bits.io itu untuk membaca respon gambar. Dan yang terakhir, kita mengimport matplotlib.pyplot_split, yaitu berguna untuk menampilkan gambar yang sudah diprogram. Selanjutnya kita beralih ke kelas color labeler, yaitu kelas yang untuk digunakan mengidentifikasi warna berdasarkan citra dalam format lab. Yang pertama, kita masukkan kode programan ini dev _init_ dalam kurung save.2, yaitu metode init ini kita menginisialisasi kelas color labeler dengan membuat sebuah kamus dictionary yang berisi beberapa warna yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap warna akan dipresentasi sebagai pasangan kunci nilai-nilai di mana kunci adalah nama warna. Misalnya kode program ini saya akan membuat warna merah, orange, kuning, hijau, dan biru dengan nilai tabel RGB yang menggambarkan warna tersebut dalam format RGB, yaitu red, green, blue. Selanjutnya kita inisialisasi kamus warna yang berisi nama warna sebagai kunci dan tabel kelompok RGB sebagai nilai, yaitu dengan cara colors sama dengan ordered dict yang kita import tadi di sini. Ordered dict ini digunakan untuk urutan masukan, yang berarti urutan di mana warna-warna ditambahkan ke dalam kamus yang akan dipertahankan, dan berguna untuk memastikan bahwa pengolahan berikutnya seperti iterasi dilakukan sesuai urutan yang warna yang diidentifikasi oleh kode program. Selanjutnya kita mengarah ke kamus warna berdasarkan kode RGB, yaitu merah dengan format RGB 255,0,0. Selanjutnya orange
dengan format RGB 255,165,0. Selanjutnya kuning dengan format 255,255,0. Selanjutnya kita masukkan warna hijau dengan format RGB 0,255,0. Selanjutnya kita masukkan warna biru dengan format RGB 0,0,255. Kita bisa melihat kode format RGB ini di Google, kita cari dan biasanya kita temukan format begini, format RGB-nya. Nah, selanjutnya setelah format RGB pada setiap warna sudah dimasukkan, kita mengalokasikan memori untuk gambar dan kemudian menginisialisasi daftar nama-nama warna. Yang pertama, save left sama dengan np.zeros buka kurung len buka kurung colors tutup kurung, 1,3 tutup kurung, di type sama dengan -2 uin 8 tutup kurung. Yaitu kode program ini bertujuan untuk menginisialisasi sebagai array NumPy yang berukuran jumlah warna seperti yang sudah dimasukkan seperti ini dengan tipe data uin 8 atau integer 8 bit tanpa tanda. Array ini akan digunakan untuk menyimpan nilai-nilai gambar lab. Selanjutnya kita masukkan save.colorNames sama dengan tutup buka tutup kurung, yaitu berguna untuk menginisialisasi sebagai list kosong yang nantinya akan berisi nama-nama warna dari digiter color yang akan dihasilkan. Dan selanjutnya lagi kita melakukan perulangan pada dictionary warna dengan cara ketik for buka kurung i sama dengan dalam kurung kita ketik name, RGB, terus tutup kurung, kita tutup kurung 2 kali, jangan lupa. Selanjutnya kita ketik in enumerate buka kurung colors.item kurung tutup kurung, yaitu berguna untuk melalui lab ini setiap item nama dan RGB ini dari dictionary color yang di atas tadi akan diambil dengan bantuan fungsi enumerate ini yang memberikan nomor indeks i yang ini, i sebagai label nomor indeks. Selanjutnya kita ketik save.lab dalam kurung kita ketik i karena yaitu kita memberi ke indeks i yang tadi yang loop ini di atas sama dengan RGB, berguna untuk menyimpan setiap warna dalam array savelab pada indeks sesuai i. Selanjutnya kita ketik save.colornames.append dalam kurung name yang berarti nama warna atau yang ini name ditambahkan ke dalam save color name ke sini. Nah, selanjutnya kita ketik konferensi array lab dari ruang warna RGB ke ruang warna color lab. Kita ketik save.lab sama dengan cv2.cvt color dalam kurung save.lab sama dengan cv2.color underscore RGB 2 lab, yaitu yang dimaksud nilai-nilai RGB ini
akan tersimpan dalam save file yang diketikkan di sini, dikonversikan dari ruang warna RGB ke ruang warna lab menggunakan cv2.cvt color ini dari OpenCV. Nah, selanjutnya kita beralih ke dev label. Pada kelas dev label dalam kurung save, image, c tutup kurung petik 2 ini yaitu berfungsi menentukan nama warna yang paling cocok berdasarkan rata-rata nilai di dalam area tertentu yang ditentukan oleh kontur C yang telah dibuat tadi, kontur C pada gambar image. Nah, yaitu dengan cara ini kita ketik max sama dengan np.zeros buka kurung image.shape buka kurung lagi titik 2 angka 2 tutup kurung koma dtype sama dengan petik 2 yang berisikan uin 8 tutup kurung, yaitu kode program ini yang saya blok ini berguna untuk array numpy yang berukuran sama dengan dimensi gambar image yang telah diinisialisasikan dengan 0 atau warna hitam. Nah, selanjutnya kita ketik cv2.drawCounters. cv2.drawCounters ini berguna untuk menggambar kontur C di dalam max, yaitu cv2.drawCounters buka kurung max, buka kurung tutup kurung, di dalamnya kita ketik C, min 1, 255, min 1. Yang dimaksud angka 255 ini yaitu warna putih, yaitu kita akan menggunakan warna putih itu sebagai max. Selanjutnya kita ketik max ini lagi sama dengan cv2.arrow buka kurung max, noun, iteration sama dengan 2 tutup kurung. Nah, operasi cv arrow ini yang ini digunakan untuk mengikis atau erosi max ini bukan masker, aslinya max dengan jumlah iterasi sebanyak yang sudah diinputkan pada iterasi ini, yaitu 2, dan berguna untuk memastikan bahwa area objek yang akan kita targetkan itu dihitung untuk rata-rata yang tidak terlalu besar. Selanjutnya kita beralih ke kode programan menghitung nilai rata-rata, yaitu dengan menggunakan min yang berarti rata-rata sama dengan cv2.min buka kurung image, max sama dengan max tutup kurung buka kurung titik 2 angka 3 tutup kurung. cv2.min ini yang telah diinputkan ini berguna untuk menghitung nilai rata-rata dari gambar image di dalam area yang tercakup oleh max. Dan angka ini titik 23 ini berguna untuk mengambil komponen lab atau image
saja dari hasil rata-rata yang sudah dihitung. Nah, selanjutnya kita menginisialisasi variabel jarak minimum dengan menggunakan kode program mindis sama dengan np titik jangan lupa buka kurungnya, np titik nf, non. Min di sini berguna untuk menginisialisasi dengan jarak tak terhingga yang sudah saya input ini, yang sudah saya tulis agar mempermudah menjelaskan. Menginisialisasi dengan jarak tak terhingga dan yang berisikan nilai np-inf dan nilai non. Variabel ini juga berguna untuk melacak jarak paling kecil atau jarak terkecil yang ditemukan antara nilai lab yang telah diketahui dengan nilai rata-rata yang telah dihitung pada kode program sebelumnya, yaitu ini. Nah, selanjutnya kita melakukan looping atau perulangan untuk membandingkan nilai lab, yaitu kita melakukan perulangan tersebut dengan menggunakan kode programan for buka kurung i, row tutup kurung in. Kita ketik lagi sebelahnya enumerate yang tadi yang seperti perulangan sebelumnya ini. Kita ketik enumerate buka kurung save titik lab tutup kurung petik 2 bukan titik 2, yaitu save lab tadi, yaitu berguna untuk array yang berisi nilai lab yang telah atau yang sudah dikonversikan sebelumnya. Dan loop ini berguna untuk melooping setiap baris row ini yang dimaksud baris setiap row dari save lab ini yang telah diambil indeksnya yang i tadi ini. Nah, setelah kode program ini sudah selesai, kita ketik di bawahnya ini, yaitu d maksudnya variabel d sama dengan this dot Euclidean buka kurung row buka kurung 0 tutup kurung koma min tutup kurung. Nah, this Euclidean ini yang telah diketikkan di sini itu berguna untuk menghitung jarak Euclidean antara nilai-nilai saat ini, yaitu row-nya itu 0 dengan nilai rata-rata yang telah dimasukkan ke dalam Euclidean ini. Min row 0 ini dari sini ya. Terus kita menghitung dengan menggunakan nilai rata-rata yang telah dihitung kode program sebelumnya yang di atas tadi, yang ini, yang di atas tadi, yang min rata-rata. Nah, setelah itu kita pakai if d lebih kecil min this buka kurung 0 tutup kurung titik 2. Terus kita ketik min this sama dengan buka kurung d, i tutup kurung, yaitu apabila jika jarak d ini lebih kecil dari min this 0 ini,
maka Mindis akan diperbarui dengan nilai jarak D yang telah diinputkan tadi ini, D dan I. Nah, jika apabila seumpamanya D-nya lebih kecil daripada ini, langsung kode programnya itu dialihkan atau diperbarui dengan Mindis D, I. Nah, selanjutnya kita tulis program return. Program return itu program untuk mengembalikan nama warna yang terdekat pada objek, yaitu dengan cara kode programannya return save dot colorsname yang kelas tadi yang sudah diinput ini, colorsname untuk nama ini, dan buka kurung Mindis kita isi nilainya menjadi 1 tutup kurung, yaitu sebelumnya saya akan menjelaskan return save color names ini, yaitu bertujuan untuk mengembalikan nama warna kan color tadi kan diinputkan untuk nama, yaitu berfungsi untuk mengembalikan nama warna yang memiliki jarak terkecil dengan nilai rata-rata lab yang telah dihitung sebelumnya. Kan Mindis masuknya tadi ke sini, lalu kita mengambil rata-rata dulu, lalu Mindis, lalu ini. Berarti kita mengembalikan nama warna yang memiliki jarak terkecil dengan nilai rata-rata yang telah dihitung sebelumnya. Terus kita akan menjelaskan yang dimaksud Mindis yang berisikan nilai 1 ini untuk apa, yaitu indeks untuk nama warna ini diambil dari Mindis 1 yang menyimpan indeks dari save color names ini yang sesuai warna terdekat. Nah, kalau sudah selesai kita kelas apa itu namanya, color labeler atau kelas mengidentifikasi warnanya sudah selesai, kita lanjut ke kode programan kelas shape detector. Nah, kode programan shape kelas detector ini meliputi kode program mengidentifikasi bentuk pada suatu objek yang akan ditargetkan atau yang akan dijalankan. Nah, kita ketik kelasnya terlebih dahulu, kita beri nama saja subdetektor karena mengidentifikasi bentuk. Selanjutnya kita masukkan lagi def init save tadi, yaitu sama sih penjelasannya, yaitu digunakan untuk menginisialisasi objek baru yang dibuat dari kelas tersebut. Nah, di sini ada kode programan pass yang berarti kode programan ini atau konstruktor tidak melakukan apapun saat objek dibuat. Nah, setelah itu kita ketik lagi def di teks buka kurung save, si tutup kurung .2, yaitu berguna untuk mengidentifikasi di teks ini untuk mengidentifikasi bentuk geometris berdasarkan kontur yang ini yang ditulis C yang diberikan. Nah, kita selanjutnya akan memasukkan kode programan untuk menginisialisasi nama, bentuk, dan
aproksimasi kontur, yaitu dengan cara shape sama dengan petik 2 kita ketik saja unidentified, yaitu belum diidentifikasi, yaitu bertujuan untuk nilai default yang akan digunakan jika bentuk tidak dapat diidentifikasi secara spesifik, yaitu apabila bentuk tidak bisa diidentifikasi yaitu akan bernilai unidentified. Selanjutnya kita menghitung panjang lengkung atau perimeter. Kita tuliskan saja level peri, yaitu level peri ini yang diambil dari kata perimeter ini. Peri sama dengan cv2 dot arcs length. Arcs length ini untuk menghitung panjang lengkung, dan buka kurung c, true. Kode program ini bertujuan untuk, yaitu yang tadi yang saya jelaskan, untuk menghitung panjang lengkung dari kontur C yang diberikan. Selanjutnya kita aproksimasi poligon atau menyeting atau mengatur bentuk poligon sehingga nanti bisa diidentifikasi, yaitu dengan menggunakan approx sama dengan seperti tadi cv2 dot approx poly dp, yang tutup kurung ini yang berisikan c, 0.04 kali peri, true tutup kurung, yaitu kode program ini bertujuan untuk mengaproksimasi poligon dari kontur C yang telah diinput ini dengan parameter atau perimeter yang tadi yang telah diinput ini, perimeter 0.04, lalu kita kalikan saja dengan peri ini, lalu itu bertujuan untuk meningkatkan keakuratan aproksimasi atau identifikasi. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kode programan identifikasi bentuk, yaitu kita tulis saja. Yang pertama kita akan masukkan kode programan mengidentifikasi segitiga, yaitu dengan menggunakan if length approx sama dengannya 2 kali 3 ini yang dimaksud yaitu titik sudut segitiga, kan ada 3 seperti ini, titik sudutnya ada 1, 2, 3, yaitu apabila jika gambarnya terdapat titik 3 dalam satu objek, itu akan diidentifikasi menjadi segitiga. Di sini juga ada penjelasannya. Triangle itu yang dimaksud segitiga, triangle itu bahasa Inggrisnya. Lalu jika jumlah titik sudutnya aproksimasinya atau titik sudutnya itu line approx ini dari ini tadi 3, maka bentuknya akan dianggap oleh kode programan ini sebagai segitiga atau triangle. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kode programan yaitu persegi dan persegi panjang. Kan itu sangat sulit untuk diidentifikasikan karena terdapat titik sudut atau titik aproksimasi sama, yaitu 4-nya.
yaitu kita harus menggunakan kode programan seperti ini, yaitu kita pertama ketik saja, kan ini kan jika di bawahnya kita kan di atasnya if, di bawahnya kita harus ketik alif, alif len approx sama dengannya 2 kali 4.2, kita tulis titiknya x y w h, kita masukkan saja sama dengan cv2 bounding rectangle, sama buka kurung approx yang approx ini akan digunakan selamanya untuk mengidentifikasi shape. Jadi jangan khawatir kalau terdapat banyak approx di dalam kode programan kelas shape detector. Approx tadi tetap kurung. Nah, bedanya kita harus mengatur AR-nya. AR itu rasio aspeknya, yaitu kita menggunakan AR sama dengan W slash float dalam kurung tutup kurung yang diisikan H, lalu kita ketik lagi shape-nya akan diberi nama square if jika AR-nya lebih besar atau berada di 095 dan AR-nya lebih kecil yang bernilai 1.05, yaitu akan dinamakan rectangle atau persegi panjang. Square ini persegi, rectangle ini persegi panjang. Nah, ini saya salah ketik tadi, ini seharusnya persegi, ini seharusnya cuma satu persegi panjang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan square atau persegi dan rectangle atau persegi panjang. Nah, saya akan menjelaskan kode programan ini. Jika jumlah titik aproximasi adalah 4, ini yang setelah diinput 4, metode menghitung kotak pembatas atau bounding box ini dari kontur yang menghitung rasio aspek yang sudah kita inputkan, AR sama dengan W slash float buka kurung H tutup kurung. Jika rasio aspek berada di antara 095 dan 105, itu akan dianggap square. Ini tadi saya salah mengartikannya. Jika berada rasio aspeknya berada di 0.95 dan 1.05, itu akan dianggap square atau persegi. Jika tidak, akan dianggap yaitu persegi panjang. Nah, setelah kita menginput kode programan persegi panjang, kita beralih ke pentagon. Pentagon ini segi 5. Berarti kita akan menghitung 5 titik sudut di dalam kode program ini. Nah, kita tulis saja seperti ini, seperti mudah ini, seperti tadi yang segitiga ini. Cuma alif, len, lalu kita tulis lagi approx-nya sama dengan 5. Nah, jika titik sudutnya 5 atau titik aproksimasinya 5, itu akan dinamakan pentagon atau segi 5. Nah, ini 5 sisi yaitu segi 5 jika jumlah titik aproksimasinya adalah 5 dan bentuknya akan dianggap sebagai pentagon. Nah, jika tidak ada sudut, yaitu tidak ada sudut titik sudut yaitu 3, 4, 5, nah kita ketik yang terakhir adalah else,
yaitu jika tidak ada, kita beri nama saja shape sama dengan circle, yaitu jika jumlah titik sudut atau titik aproksimasi tidak cocok dengan kasus di atas atau tidak ada, kode program ini akan menganggap bentuk itu sebagai circle atau bulat. Selanjutnya yaitu kita ketik return shape, yaitu seperti tadi yang telah di atas tadi kalau nggak salah return. Nah, seperti return ini, return shape yaitu ya fungsinya sama untuk mengembalikan nama bentuk ya, bedanya ini nama bentuk shape yaitu nama bentuk yang telah diidentifikasi. Selanjutnya kita menuju ke function atau kode programan mendownload atau mengupload dan memproses gambar yang akan kita gunakan, yaitu dengan cara bagaimana, yaitu dengan cara seperti ini. Kita ketik dev proses underscore image underscore from underscore URL, karena saya akan mengupload URL pada kode program ini. URL titik 2, jangan lupa ini buka kurung tutup kurung, di dalamnya terdapat URL lagi. URL ya ini bertujuan untuk fungsi Python yang digunakan untuk mengunduh, memproses dan menganalisis gambar dari URL yang diberikan pada kode program ini pada gambar yang telah ditargetkan. Selanjutnya kita beralih ke function ini, download the image dari from the URL, yang artinya mendownload gambar dari URL, yaitu kita menggunakan kode programan ini response sama dengan request dot get buka kurung URL tutup kurung, yaitu berguna untuk mengunduh gambar dari URL yang telah diberikan, ya seperti penjelasan yang seperti sebelumnya ini. Request ini untuk mengunduh gambar dari gambar yang telah diberikan, respon ini untuk label. Nah, selanjutnya kita ketik label image sama dengan np.array, dalam kurung ini buka kurung, dalam kurungnya kita berisikan bit array, buka kurung lagi, kita isi response.content tutup kurung, koma, di type sama dengan petik 2, kita isi uin8 tutup kurung, yaitu kode program ini yang dimaksud menghasilkan unduhan gambar yang telah dikonversikan menjadi array NumPy dengan tipe data ini, tipe datanya uin8 menggunakan np-array yang telah diinputkan ini, np-array yang berisikan sama yang telah diinputkan tadi, bitrate-nya bit array respond.content, type di type uin8, ya seperti ini. Ini berarti ini bertujuan, ini panjang ini bertujuan menghasilkan unduhan gambar dikonversikan menjadi array NumPy dengan tipe dat uin8.
Selanjutnya kita ketik image lagi, label image sama dengan cv2. Kita ketik cv2.mdecode atau mdecode buka kurung image, cv2 titik imret underscore color tutup kurung. Yaitu kode program ini bertujuan untuk gambar yang telah diuraikan menggunakan cv2.imdecode atau imdecode ini, dan yang dalam kurungnya berisikan image sama cv2.imretColor ini, agar bisa digunakan dalam pemrosesan gambar dengan OpenCV. Berarti kode program ini berguna sangat untuk pemrosesan gambar pada OpenCV. Nah, selanjutnya kita masuk ke function atau kode programan resize. Resize ini mengubah ukuran gambar agar lebih kecil, atau mengubah ukuran gambar ke gambar yang kecil, yaitu dengan menggunakan, kita ketik saja labelnya resize ini. Resize sama dengan imutils dot resize buka kurung image, width ini lebarnya kita isi 300, lalu kita jangan lupa tutup kurungnya agar tidak error. Yaitu, nah di sini juga sudah saya berikan penjelasan agar mudah untuk mempelajarinya. Gambar diubah, kode program ini bertujuan untuk gambar yang diubah ukurannya, agar lebih kecil dengan lebar maksimal atau maksimum 300 pixel saja menggunakan imutils resize ini. Imutils resize kita beri kurung, buka kurung, tutup kurung yang berisikan image, width sama dengan 300. Nah, berarti ini bertujuan untuk yaitu mengubah ukuran gambar agar lebih kecil dengan lebar maksimal 300 pixel saja. Lalu kita ketik lagi ratio. Label ratio sama dengan image.shapes. Kita isikan angka di dalamnya 0 / float buka kurung resize.shape. Kita ketikkan lagi 0, lalu jangan lupa tutup kurungnya. Yaitu kode programan ini bertujuan untuk menghitung rasio antara tinggi gambar asli yang telah diupload ke kode program ini dan tinggi gambar yang sudah di resize atau yang sudah diubah ukurannya yang menggunakan yaitu kode programan ini, resize.shape 0. Nah, kalau kode program ini sudah selesai, kita lanjut ke memberikan efek blur, memberikan function blur, yaitu dengan menggunakan blurred. Kita namakan saja blurred sama dengan cv2 titik Gaussian blur, buka kurung, kita ketik lagi yang tadi ini resize, buka kurung 5,5, kita isikan nilai 5,5, tutup kurung, 0 tutup kurung. Yaitu bertujuan untuk apa? Yaitu untuk kode program ini bertujuan untuk apa?
yaitu untuk gambar yang sudah di resize atau yang sudah diubah ukurannya, itu akan diberikan efek blur menggunakan ya ini CV2 dot Gaussian blur buka kurung resize tutup buka kurung 5,5 tutup kurung 0 tutup kurung. Itu yaitu untuk mengurangi noise itu noise itu artinya mengurangi apa ya noise, bahasa Indonesianya noise itu bintik-bintik, titik-titik atau yang pada di gambar itu yang aslinya kayak blur atau jelek itu akan dikurangi dan meningkatkan akurasi deteksi. Jadi kita kode program ini bertujuan untuk mengurangi noise agar dimaksimalkan noise-nya menjadi kecil, dan kita di sisi satu lain kita meningkatkan deteksi akurasi objek gambar. Nah, selanjutnya kita ketik ini gray sama dengan cv2.cvt color buka kurung blurred cv2.color bgr to gray tutup kurung. Setelah itu kita ketik lab sama dengan cv2 cv2.cvt color buka kurung blurred cv2 titik atau cv2 dot color underscore bgr 2 lab. bgr nya ini beda, ini sama ini. Kode programan kedua ini bertujuan untuk gambar yang sudah di blur itu akan dikonversikan ke dalam dua ruang warna, yaitu antara gray dan lab sama-sama menggunakan cv2.cvt color. Setelah itu kita beralih ke trace, yaitu threshold maksudnya. Kita beri nama saja trace sama dengan cv2.threshold buka kurung gray, 60,255, cv2.trace underscore binary tutup kurung. Kita isi dalam kurung ini kita isi nilai 1, yaitu kode programan ini bertujuan untuk gambar dalam skala abu-abu atau gray yang ini akan di threshold menggunakan CV2 threshold ini. CV2 threshold gray 60,255 cv2.trace binary 1 ini untuk apa? Untuk ini yang sudah saya tulis, untuk mendapatkan gambar biner. Nah, berarti kita yang dimaksud kode program ini yaitu ketika gambar skala abu-abu itu diidentifikasi, kemudian di threshold menggunakan CV2 itu tadi threshold yang bertujuan untuk mendapatkan gambar pada suatu biner atau mendapatkan gambar biner. Nah, selanjutnya kita beralih ke temukan kontur di dalam threshold image atau di dalam gambar threshold, yaitu dengan cara GNTS. Kita beri label saja GNTS atau change sama dengan cv2.find counters buka kurung trace
dot copy, kita beri tanda buka kurung tutup kurung ini, lalu koma cv2 dot read underscore external koma, lalu kita ketik lagi di bawahnya cv2 dot chain underscore approx underscore simple. Kode programan ini bertujuan untuk menemukan kontur atau bahasa Inggrisnya contours pada gambar yang sudah di threshold. Nah, selanjutnya kita beralih ke counter yang telah ditemukan, yaitu lanjutnya kita tulis CNTS sama since tadi sama di atas, tapi bedanya ini kita masukkan imutils dot grab underscore counters buka kurung CNTS tutup kurung, yaitu bertujuan untuk counter yang ditemukan diekstraksi menggunakan imutils ini imutils dot grab underscore counters dalam kurung CNTS tadi. Nah, selanjutnya kita akan menginisialisasi bentuk detektor dan color detektor, yaitu dengan cara SD sebagai label, yaitu sama dengan subdetektor tadi, seperti yang tadi di atas ini subdetektor, lalu subdetektor tadi, lalu yaitu dalam kita beri buka kurung tutup kurung, kita beri kurung. Ini bertujuan untuk menginisialisasi objek dari kelas subdetektor yang sudah kita buat tadi. Subdetektor itu isinya tadi merah, kuning, hijau, oranye, dan merah, oranye, kuning, hijau, dan biru tadi itu akan diinisialisasi objek itu yang berguna untuk mendeteksi bentuk geometris dari kontur pada suatu gambar yang akan kita upload yang akan kita identifikasi. Selanjutnya sama, kita akan menginisialisasi objek, tapi beda di bawahnya ini, yaitu warna bukan bentuk, yaitu dengan kode programan ini CL ini singkatan yaitu color labeler. CL sama dengan color labeler, yaitu color labeler tadi kalau nggak salah kita mohon maaf, ini shape tadi, ini bentuk ini seperti tadi persegi panjang, poligon atau segi 5, bulat, segitiga. Nah, itu shape detektor. Nah, kalau color labeler itu yang saya sebutkan tadi, seperti warna merah, oranye, kuning, hijau, dan biru. Ya, lebih singkatnya yang dimaksud kode programan ini yaitu menginisialisasi objek dari kelas color labeler tadi itu yang digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi atau mendeteksi warna berdasarkan nilai lab yang telah diinputkan pada kode programan tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke function atau ke kode programan loop atau perulangan contours, yaitu dengan menggunakan for c in CNTS tadi, ini CNTS titik 2, yaitu bertujuan untuk melakukan fungsi iterasi melalui semua kontur
gambar yang telah ditemukan si NTS ini. Nah, lalu kita beralih ke sini, ke menentukan posisi tengah kontur. Ini sudah saya jelaskan di sini, yaitu pusat konturnya itu yang ini CX dan CY ini pusat kontur 2 ini dihitung menggunakan CV2.moments ini. CV2.moment ini untuk menenangkan posisi tengah kontur, yaitu kode programnya ini M sama dengan CV2.moment dalam kurungnya diisi C. Lalu kita beralih ke bawahnya lagi, CX sama dengan integer in, buka kurung lagi, M buka kurung petik 2 M10 tutup kurung slash M buka kurung petik 2 M00 tutup kurung dikali ratio atau ratio, yaitu selanjutnya kita setelah CX yang sudah diunggutkan ini, yaitu kita ke CY itu sama, kita ketik innya saja sama, buka kurung M, ininya dibedakan, ini M10, ini M01, lalu tutup kurung slash M, yang ini atas sama bawah sama, M nya 00, lalu tutup kurung lalu kali ratio, yaitu penjelasannya ini yang ratio ini di sini penjelasannya. Lalu selanjutnya kita beralih ke kode programan ini, yaitu shape ya, sama dengan SD yang telah kita buat, SD tadi shape detector dot detect, buka kurung kita isi C tutup kurung, yaitu yang dimaksud bentuk dari setiap kontur yang diidentifikasi menggunakan SD detect C. Selanjutnya kita beralih ke color ini, yang kita ketik saja color ini sama dengan cl dot level buka kurung lab koma C tutup kurung, yaitu ini menjelaskan warna dari setiap kontur itu dideteksi menggunakan ini tadi cl.label buka kurung lab, C tutup kurung. Nah, setelah ini sudah selesai, kita beralih ke penandaan dan penggambaran pada gambar asli, yaitu kita menggunakan C sama dengan C.astype buka kurung petik 2, kita ketik float yang tadi ini, kayak float tutup petik 2 tutup kurung, lalu kita ketik C bintang sama dengan ratio atau ratio. Lalu selanjutnya kita ketik saja C sama dengan C.astype dalam kurung kita ketik in ini kita masukkan yang tadi. Penjelasan ini yang saya sudah tulis, yaitu setelah analisis selesai, kontur akan diperbesar kembali dengan faktor ratio untuk memulihkan ukuran aslinya. Selanjutnya kita ketik
teks sama dengan kurung kurawal tutup kurawal tutup kurawal petik 2 dot format buka kurung color dot shape tutup kurung. Selanjutnya kita ketik lagi cv2 titik draw counters buka kurung image, buka kurung tutup kurung kita isi C, min 1, buka kurungnya 0,255, 0 tutup kurung, 2 tutup kurung. Lalu kita ketik lagi di bawahnya cv2 put text, mengambil teks put text buka kurung image, text, yang tadi cxj yaitu berfungsi untuk menggunakan posisi tengah kontur itu kita isikan ke cv2.putText ini, lalu cv2 dot ini cv2 dot font underscore rc underscore simplex, 0 titik kita isikan ininya 0.5 ukuran fontnya 0.5, ini warna 25 yang berarti warna putih ini RGB warna putih, lalu 2. Di sini sudah dijelaskan juga informasi warna dan bentuk pada program ini. Informasi warna dan bentuk dari setiap kontur ini yaitu cx, cy telah ditambahkan ke gambar asli yaitu ke gambar yang kita upload ke kode programan ini menggunakan cv2 draw counter ini yang tadi yang dibuat ini untuk menggambar kontur, dan cv2 putText untuk menambahkan teks. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi menambahkan teks ini. Setelah itu jangan lupa kita ketik lagi return image, yaitu return image itu berfungsi untuk gambar yang sudah diproses dikembalikan dari fungsi untuk digunakan atau ditampilkan di aplikasi. Setelah itu yang di aplikasi ini, setelah itu kita isikan ini URL dari gambar untuk mengupload gambar yang ingin kita targetkan atau ingin kita identifikasi bentuk atau warnanya. Lalu kita ketikkan URL http ini gambar yang ditargetkan atau yang akan diidentifikasi. Kalau nggak tahu http index ini diambil dari gambar ini, yang ini. Gambar ini kan ada ada URL-nya. Ya, kita ambil ini, kita masukkan ke dalam sini. Lalu untuk memproses gambar dari URL ini kita menggunakan image sama dengan proses underscore image underscore from underscore URL dalam kurung tutup kurung URL. Dan setelah memproses gambar dari URL, kan kita perlu mengonversi gambar ke dalam format RGB. Yaitu bagaimana? Yaitu dengan menggunakan image cv2 .cvt color tadi, lalu kita isi kurungnya image, cv2 titik color underscore bgr 2 rgb. Nah, seperti ini. Nah, setelah kode programan URL ini sudah dimasukkan, selanjutnya kita akan memasukkan function atau kode programan untuk menampilkan gambar, yaitu mudah, yaitu plt.mshow image, plt untuk show, plt axis yaitu ini, selanjutnya plt show untuk menampilkan. Nah, sebelum saya menjelaskan hasilnya ini, kita beralih ke gambar aslinya ini.
gambar aslinya ini tidak ada warna, keterangan warna maupun keterangan bentuk di gambar ini. Nah, cuma ada objek-objeknya saja. Nah, kita upload tadi itu di sini dan hasilnya seperti ini. Saya zoom supaya kelihatan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di identifikasi ini seperti ini. Di sini ada kotak. Kotak ini langsung diidentifikasi menjadi yellow square atau persegi kuning. Nah, selanjutnya kita beralih ke sebelahnya blue. Nah, ini sudah benar, ini blue square, sama persegi juga, ini warna biru juga sudah benar juga. Selanjutnya ini pentagon atau segi 5. Segi 5 ini diidentifikasi menjadi warna kuning. Betul, sudah warna kuning. Selanjutnya kita beralih ke bulat. Nah, kode programan bulat ini yang tadi yang dimaksud kayak else itu apabila tidak ada titik yang diidentifikasi pada kode programan, itu akan menjadi bulat. Nah, contohnya ini sudah berhasil ya, ini menjadi bulat kuning. Selanjutnya di sebelahnya ini terdapat kotak kecil sekali, yaitu red square. Ini ketimpa sama hijaunya, ini hijau pentagonnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke sini, persegi panjang. Nah, persegi panjang ini yang tadi persegi panjang ini yang kode programan ini yang telah dibuat ini, yang apabila rasio aspeknya 0,95 di antara 0,95 atau 105 itu persegi. Jika tidak, itu akan menjadi persegi panjang. Nah, contohnya ini persegi panjang, warnanya juga sudah betul red. Selanjutnya kita beralih ke kanan. Di sini ada persegi panjang tapi bukan horizontal tapi vertikal. Ini contohnya ini blue, tapi diidentifikasi benar menjadi blue rectangle. Nah, kirinya ini terdapat bulat lagi seperti bulat kuning, ini circle. Ini sudah diidentifikasi menjadi biru circle. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi kotak persegi ini menjadi kuning sudah betul menjadi grand square. Oh ya, di sini saya menyeting atau mengatur menuliskan warna dulu. Selanjutnya setelah menuliskan warna, yaitu menuliskan bentuk shape atau bentuk objeknya. Nah, kita beralih ke kiri di sini. Nah, di sini juga persegi panjang, green rectangle itu persegi panjang. Nah, akhirnya kita temukan segitiga. Nah, di sini titik 3 kan, 1 2 3. Nah, sudah betul diidentifikasi green triangle. Nah, sama dengan, nah selanjutnya kita ketik di sini yellow rectangle. Di sini yellow rectangle. Di kanannya terdapat bulat tapi warnanya beda sama ini, bukan biru maupun kuning, yaitu warnanya ini orange. Betul, sudah diidentifikasi warna orange. Oh ya, ini bordernya saya kasih warna hijau supaya terang. Setelah kita ke orange circle, kita ke pentagon segi 5. Tadi terdapat titik 2 ke 4 1 2 3 4 5 titik aproksimasi atau 5 titik sudut, yaitu kita kode programan ini menganggap objeknya menjadi biru pentagon. Selanjutnya ini persegi panjang. Pada gambar ini terdapat banyak persegi panjang dan pentagon. Ini persegi panjang orange rectangle. Nah, di sini ada segitiga terakhir, yaitu segitiga kedua
yaitu ada 3 titik sudut atau 3 titik aproksimasi, yaitu beda dengan ini warnanya hijau, yang ini warna merah. Nah, setelah gambar ini sudah diidentifikasi warnanya dan bentuknya atau shape-nya, yaitu project saya sudah selesai. Seperti ini nanti hasil zoom out seperti ini. Nah, kalau mau mengopi ini, saya mendapat referensi dari ini. Kita pelajari saja ini kita pelajari saja, sama kita pelajari ini juga cukup mudah kok. Bentuk mengidentifikasi warna dan bentuk pada suatu gambar ini. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, setelah itu terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan saya yang cukup panjang, dan mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.